Angga kerasukan. Kok bisa, Pak? Ucap Hanum tak bisa menahan keterkejutannya. Iya, maaf Num, Bapak baru bisa ngabarin hari ini karena Bapak gak ingin mengganggu kegiatan KKN-mu. Hanum menghela nafas panjang, menatap layar ponsel sejenak, lalu kembali meneruskan pembicaraannya. Kapan itu, Pak? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ya, Kamis pekan lalu. Berarti 6 hari yang lalu ya, Pak? Batin Hanum kemudian. Dengan suara khas yang berat, Pak Saiful mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Angga melotot menatap ketiganya dengan mulut tertutup rapat. Hanya saja terdengar suara geraman dari sana. Sontak ketiga orang itu beranjak dari posisi duduknya. Loh, enggak? Kok udah bangun? Tanya Pak Saiful. Pria parubaya itu mencoba mendekati Angga, namun langsung ditahan oleh Pak Hasan. Jangan Pul, jangan dekati dia. Pak Hasan langsung bisa menyadari apa yang terjadi pada Angga, seolah bisa membaca pikiran Pak Saiful dan Busri yang menatapnya heran. Pak Hasan meneruskan ucapannya. Dia bukan Angga. Maksud kamu? Pak Saiful masih berusaha berpikir positif. Apa kalian belum juga menyadarinya? Coba lihat baik-baik. Peringat Pak Hasan kemudian. Ketiganya menatap Angga yang masih berdiri kaku di tempatnya. Benar saja. Setelah diamati baik-baik, pemuda yang ada di hadapan mereka ini tidak terlihat seperti Angga lagi. Mata yang melotot itu perlahan berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tulang pipi mengeras hingga menampakkan urat-urat syaraf di sekitar wajah. Dan anehnya, raut mukanya berubah menjadi terlihat lebih tua. Tiba-tiba saja sudut bibir Angga sedikit tertarik ke atas, menampakkan sebuah seringai mengerikan. Dan benar saja, Angga langsung mengamuk dan mulai membanting barang-barang di sekitarnya. Astagfirullah Angga. Busri menangkupkan kedua tangannya di mulut, melihat kelakuan anaknya. Mbak Sri, cepat cari bantuan dari warga di luar ya. Pinta Pak Hasan cepat. Busri mengangguk dan langsung menuju pintu keluar. Menyadari itu, Angga malah berusaha mengejar Busri. Bahkan, ia sempat menjambak rambut ibunya sendiri. Namun, berhasil dipisahkan oleh Pak Saiful dan Pak Hasan. Busri menangis. Namun, kembali Pak Hasan menyuruhnya untuk segera menjauhi Angga dan keluar minta bantuan. Sementara itu, kedua lelaki parubaya itu berusaha menahan Angga sekuat tenaga. Meski mereka kewalahan dengan tenaga Angga yang berubah menjadi luar biasa. Tak lama kemudian, Bu Sri datang bersama Pak RT dan beberapa tetangga. Meski awalnya sempat kebingungan dengan apa yang terjadi, namun para warga yang ada di sekitar TKP langsung sigap menolong Pak Saiful dan Pak Hasan yang sedang menahan Angga. Kenapa ini Pak? Tanya Pak RT di sela-sela membantu menahan salah satu tangan Angga. Ini Pak, ponakan saya kesurupan. Jawab Pak Hasan dengan nafas terengah-engah. Pak RT yang mengerti langsung menyuruh salah satu warga untuk segera memanggil Pak Heru, orang yang dianggap berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Kebetulan Pak Heru juga tinggal di kompleksnya. Lalu datanglah seorang pria berusia sekitar 50 tahunan yang terlihat masih mengenakan kaos dan sarung mendekati mereka. Ia adalah Pak Heru. Tanpa banyak bicara, Pak Heru langsung menempelkan telapak tangan di dahi Angga, yang mana membuat pemuda itu berteriak lebih histeris dari sebelumnya. Angga meronta lebih keras berusaha melepaskan diri. Mulut Pak Heru tampak bergerak-gerak cepat, entah merapalkan mantra ataupun suatu doa. Yang jelas, setelah itu tubuh Angga berangsur-angsur menjadi lemah. Pak Heru pun menyuruh orang-orang melepaskan Angga.
Mereka pun saling berpandangan ragu. Namun, Pak Heru meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dilihatnya, Angga masih berbaring dan terdiam. Namun, matanya masih melotot, tak berkedip barang sedikit pun. Pak Heru duduk bersila, diikuti dengan Angga yang kini ikut duduk bersila juga di hadapan Pak Heru. Kepala Angga tertunduk sembari kembali mengeluarkan geraman. Pak Heru kembali merapalkan sesuatu. Entah itu terjadilah komunikasi antar mereka. Pak Heru mulai menginterogasi makhluk yang merasuki tubuh Angga. "Siapa kamu?" tanya Pak Heru dengan logat khas Madura. "Wardi." "Apa tujuanmu merasuki tubuh anak ini?" Angga kemudian menggeram. Lagi, Pak Heru merapalkan sesuatu membuat Angga semakin menggeram, seperti menahan rasa sakit. "Jangan diteruskan, aku hanya disuruh saja." Pak Heru berusaha menyuruh Angga mengatakan siapa yang menyuruhnya. Namun, makhluk yang mendiami tubuh Angga tetap bersikeras tak mau mengaku. Bahkan mengancam, jika Pak Hasan tetap memaksa, ia akan terus mendiami tubuh Angga selama mungkin. Pak Heru tanpa menyeka peluh di sekitar dahi, seolah memang terjadi pergulatan tak kasat mata yang terjadi di dalam sana. Sekitar setengah jam kemudian, Angga tiba-tiba ambruk begitu saja. Pak Saiful dan Bu Sri yang khawatir kembali mendekati Angga yang pingsan. Dari sana, Pak Heru langsung memberi penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, sosok yang merasuki Angga memanglah berwujud pocong. Memang ada seseorang yang mengirim pocong itu untuk mengganggu keluarga Pak Saiful dan Bu Sri. Bahkan, orang yang menyuruh pocong itu sempat memberi pesan jika ingin gangguan berakhir. Pak Hasan dan Bu Sri harus mengirim sejumlah uang dan menanamnya di sekitar pohon beringin di suatu tempat. Pak Saiful dan Bu Sri saling berpandang heran. Yang benar saja, keluarga mereka diganggu hal yang tak kasat mata hanya karena ingin memeras mereka. Pak Heru tersenyum tipis. "Tapi Pak, Bu, jangan mempercayai ucapan jin begitu saja. Mereka ahli tipu daya. Saya curiga tujuannya tak hanya menginginkan uang saja, tapi ada sesuatu lain." "Apa itu, Pak?" tanya Bu Sri. "Entahlah, maaf saya tidak berhasil menemukan jawabannya. Dan pocong kiriman ini cukup kuat. Jujur saja, ilmu saya hanya bisa mengusir dari tubuh Angga. Namun, belum mampu untuk mengusir pocong tersebut dari rumah ini dan mengembalikan pada empunya. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Pak?" "Saya sarankan Pak Saiful sekeluarga pindah sementara waktu dari rumah ini," saran Pak Heru kemudian. Terdengar desahan nafas berat dari seberang pesawat telepon. "Num, Bapak, Ibu, dan Angga mengungsi sementara ke rumah kita yang di kota. Kamu masih di tempat KKN kan? Kalau bisa setelah pulang dari KKN langsung ke sini saja. Jangan pulang ke rumah dulu sementara waktu," jelas Pak Saiful kemudian. Hanum meneguk ludah. Dilihatnya jarum jam di dinding sudah menunjuk angka 10 malam. "Iya, Pak." "Ya sudah, kamu istirahat saja. Jangan terlalu dipikirkan. Bapak dan Pak Dimu sedang mencari solusi saat ini." Sambungan telepon terputus. Hanum benar-benar sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ia menatap ke sekeliling kamarnya. Perasaannya berubah menjadi tak nyaman dengan aura rumahnya sendiri. Pantas saja, saat pulang sore tadi tak ada siapapun. Bahkan kamar-kamar pun terkunci. Hanum bisa masuk ke dalam karena ia memang membawa salah satu kunci cadangan rumah.
Suasana sepi yang menyambutnya sedari tadi ternyata tak hanya sementara. Bahkan ia mengira keluarganya sedang pergi menginap ke rumah sanak saudara terdekat. Hanum menggelengkan kepala, berusaha menanamkan pikiran-pikiran positif tak akan terjadi apa-apa. Setelah berhasil menenangkan diri, ia menyalakan lampu tidur temaram dan mematikan lampu utama kamarnya. Hanum mulai merebahkan diri, mencoba untuk tidur. Sudah hampir 1 jam matanya terpejam, namun ia benar-benar tidak bisa tidur. Bahkan suara detik-detik jarum yang terdengar begitu jelas di telinganya. Tiba-tiba ada suara sesuatu yang berat tampak berdendum melompat beberapa kali. Hanum mengacuhkannya, berharap itu hanya halusinasi. Suara itu terdengar semakin jelas, mendekati pintu kamarnya. Hanum masih berusaha menepis apa yang didengarnya. Hanum tak kuasa menahan mata. Ia pun bangkit dan menyalakan kembali lampu utama. Ia beranjak dari ranjang dan berjalan pelan mendekati pintu kamarnya. Hening. Suara itu tak terdengar lagi. Dengan ragu, Hanum membuka pintu perlahan hingga terbuka seluruhnya. Namun, ia tak mendapati apapun atau siapapun di sana. Kosong. Hanum menutup pintu. Ia menghela nafas lega. Benar, itu semua pasti hanya halusinasinya saja karena terlalu parno dengan cerita bapak. Hanum kembali merebahkan diri. Ia memejamkan mata. Suasana makin hening. Bahkan ia tak mendengar lagi suara jangkrik yang biasa bersahutan di luar pada malam hari. Sedikit aneh bukan? Tak beberapa lama kemudian, sisi kiri ranjangnya yang kosong terasa seperti berat sebelah. Jantung Hanum berdegup kencang. Kebetulan ia tidur membelakangi sisi kiri tersebut. Bulu tengkuk belakang lehernya meremang, tatkala udara dingin menerpa bagian belakang tubuhnya seketika. Lalu terdengar suara berat orang yang sedang batuk. Hanum tak mampu lagi bergerak, apalagi menoleh. Kini Hanum yakin sedang tak berhalusinasi. Ada sosok lain yang sedang berbaring di sisinya. Hanum benar-benar tak sendirian di kamar itu malam ini. Keesokan harinya, Bu Sri dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang memburu setelah subuh. Ia begitu terkejut melihat Hanum menenteng duffel bag atau tas travel yang lumayan besar berdiri di depan rumah. Wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, Hanum langsung masuk memeluk ibunya. "Loh, Duk, kamu kenapa?" tanya Bu Sri keheranan. Hanum menggeleng, namun masih memeluk erat ibunya. "Ya udah, ayo masuk dulu." Bu Sri mengajak putri semata wayangnya itu untuk segera beranjak dari tempatnya. Hanum mengangguk tanpa berkata apapun. Sembari berjalan mengikuti, meski dengan posisi masih memeluk sang ibu. Bu Sri tampak sedikit kesulitan berjalan dengan Hanum yang malah menempel padanya. "Ini gimana ibu bisa jalan kalau kamu nempel-nempel kayak gini?" tegur Bu Sri sesampainya di ruang tengah. Hanum mulai melepas pelukannya. Terlihat Pak Saiful dan Angga keluar menemui Hanum di ruang tengah. "Loh, Num, udah selesai KKN-mu?" tanya Pak Saiful. Hanum memandang bapaknya dengan mata berkaca-kaca. "Hanum kemarin sore pulang ke rumah, Pak." Pak Saiful, Bu Sri dan Angga saling beradu pandang, lalu kembali menatap Hanum penasaran. "Hanum ketemu pocong, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. 2 hari kemudian, keluarga Pak Saiful sepakat untuk menemui Pak Anom atas saran dari Pak Hasan di kediamannya.
Sudah lama ya Pul, kamu nggak berkunjung. Padahal rumah kita cuma berjarak 1 kecamatan. Sambut Pak De Anom sembari membuka kaleng-kaleng makanan untuk disajikan pada para tamunya. Iya Pak De, maklum banyak kerjaan, kilah Pak Saiful. Sebenarnya bukan itu alasan sebenarnya. Hanya saja Pak Saiful kurang begitu suka dengan hal-hal berbau klinik atau semacamnya. Karena itu, dia jarang mengunjungi rumah Pak De Anom. Mata mereka menelisik ke seluruh ruangan, di mana barang-barang antik dan keramat hampir mendominasi hiasan dalam rumah. Jadi begini Pak De, rumah kami kok tiba-tiba jadi dihantui pocong ya? Padahal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, ucap Pak Saiful to the point. Pak De Anom mengganggu memahaminya. Ya. Hasan sudah cerita sebelumnya. Sebentar. Pak De Anom tampak memejamkan mata sejenak. Tak beberapa lama ia kembali membuka matanya. Ada yang mengganggu keluargamu. Memang pocong kiriman. Dan yang ngirim peliharaannya ini lumayan kuat. Apa Pak De tahu apa tujuan orang tersebut mengirim pocong itu? Pak De Anom menghela nafas. Sebenarnya target utamanya bukan kalian. Hanya saja karena si target sedang jauh dari jangkauan, ia jadi kesal. Kebetulan ia juga kurang suka dengan keluarga kalian karena dekat dengan si target. Karena itu, sasarannya berubah haluan menjadi keluargamu Pul. Jadi, siapa orangnya Pak De? Dan siapakah target sebenarnya? Tanya Pak Saiful penasaran. Pak De Anom tersenyum simpul. Ia menggeleng dan tidak mau mengatakan apapun. Takut menjadi fitnah katanya. Lalu, bisakah Pak De? Pak Saiful terdiam sejenak dan melanjutkan perkataannya. Hasan bilang Pak De berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Jadi kalau berkenan, aku tahu Pul, kamu paling tidak mempercayai hal-hal semacam ini. Ya, padahal dalam agama kita kan salah satu rukun iman adalah mempercayai hal-hal gaib bukan? Pak Saiful tertegun. Pak De Anom kembali tersenyum. Aduh Pul, jangan sungkan. Tenang aja, Pak De akan membantu keluargamu mengatasi masalah ini. Terima kasih Pak De. Tapi Pul, ikuti kata-kataku ya. Iya Pak De. Kalian kembali lagi tinggal di rumah kalian. Pak Saiful beradu pandang dengan keluarganya. Jadi gini Pul, kamu dan keluargamu harus segera kembali ke rumah. Karena jika rumah dibiarkan kosong terlalu lama, malah akan memancing penghuni lain dari luar untuk menempatinya. Semakin lama ditinggalkan, semakin gak bagus auranya. Tapi Pak De, gimana dengan pocongnya? Untuk sementara waktu, kalian bertahan dulu. Perbanyak ibadah untuk mengurangi gangguan. Beri Pak De beberapa hari, karena kirimannya cukup kuat. Jadi Pak De butuh waktu untuk mempersiapkan yang matang dalam mengusirnya. Jelas Pak De Anom kemudian. Dalam sekejap, ruangan menjadi hening seketika. Pak Saiful beserta keluarga tampak kalut dengan pikirannya masing-masing. Yang benar aja, dalam beberapa waktu ke depan, mereka terpaksa harus tinggal berdampingan dengan sosok tersebut.